kembali lagi di kelas Bahasa Indonesia. Pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana cara menulis teks laporan hasil observasi melalui pola pengembangan paragraf, yaitu pengembangan dari pola umum ke khusus atau pola khusus ke umum. Ini biasanya akan membentuk paragraf deduktif jika menggunakan pola umum ke khusus dan paragraf induktif jika kita menggunakan pola khusus ke umum. Pada gambar ini, kita bisa melihat beberapa objek di kawasan Kota Tua Jakarta. Gambar pertama ini, kita bisa melihat ini gedung tua. Nah, kalau dilihat dari tulisannya, ini adalah sebuah perseroan. Seperti yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya, jika kita menulis teks laporan hasil observasi, kita harus dapat mendeskripsikan objek, menuliskan kalimatnya berdasarkan apa wujud asli dari objek tersebut, sehingga informasi yang diberikan semuanya bersifat fakta. Dalam latihan menulis teks laporan hasil observasi kali ini, Ibu memilih judul Kawasan Kota Tua. Mengapa judul yang dipilih adalah Kawasan Kota Tua? Nah, kita lihat dulu ya sebelumnya. Kota Tua itu memiliki banyak objek wisata yang bisa diobservasi. Yang pertama, gedung-gedungnya. Kemudian gedung-gedungnya ini juga tidak hanya gedung tua yang tidak bisa dimanfaatkan, tetapi ternyata bagian dari gedung-gedung dalam kawasan ini itu ada Museum Bank Indonesia juga, ada Museum Wayang, kemudian di luarnya itu tersebar berbagai macam pameran dan juga ada pedagang di dalamnya. Nah, oleh karena itu, kita harus cermat nih, hal apa yang akan kita tulis atau deskripsikan dalam teks kita. Nah, ketika kita ingin mendeskripsikan bagian khusus dari sebuah gedung, misalnya Museum Bank Indonesia, kita mengobservasi apa saja yang ada di dalam gedung tersebut, maka tentu judulnya tidak bisa Kawasan Kota Tua lagi, tetapi kita pilih Museum Bank Indonesia. Nah, begitu juga dengan Museum Wayang. Ketika kita pilih judulnya adalah Museum Wayang, maka isinya harus mencerminkan isi-isi dalam museum tersebut. Apakah benar ada wayang, dan wayang apa saja yang ada dalam museum tersebut. Nah, di sini Ibu memilih judul Kawasan Kota Tua. Mengapa? Karena judul ini dianggap sangat umum sehingga bisa mewakilkan gambar-gambar yang ada dalam tayangan ini, seperti gedung-gedung, pedagang, kemudian ada pameran-pameran, dan lain sebagainya. Jadi, rasanya judul Kawasan Kota Tua cukup umum untuk mewakilkan isi dari teks laporan hasil observasi. Baik, ketika kita menulis teks, tentu kita sudah tahu tadi bahwa teks ini adalah teks laporan hasil observasi. Maka, menuliskan paragraf demi paragraf, kita mulai dengan mengenal struktur dari teks tersebut. Nah, seperti yang sudah dibahas pada video sebelumnya, struktur yang pertama setelah judul dari teks laporan hasil observasi itu adalah pernyataan umum. Nah, seperti yang sudah dibahas juga, pernyataan umum ini berisi informasi-informasi yang bersifat umum. Lebih lanjut, jangan lupa tonton video sebelumnya. Nah, sekarang langsung saja. Salah satu cara untuk menulis paragraf yang berisi pernyataan umum itu dengan menuliskan ide-ide yang akan kita jelaskan pada sebuah paragraf. Nah, di sini ada 5 ide. Yang pertama, kita akan menjelaskan definisi umum dari kawasan Kota Tua itu sendiri. Kemudian, yang kedua, ide kedua adalah lokasi objek. Yang ketiga adalah luas wilayah. Yang keempat, bisa julukan dan informasi umum lainnya yang dianggap penting. Selanjutnya,
setelah kita menentukan ide-ide apa saja yang akan kita tulis, nah ide ini sebenarnya bisa kita buat menjadi sebuah pertanyaan ya. Misalnya, apakah kawasan kota tua itu? Nah, berarti akan menjawab definisi umum. Kemudian juga bisa kita tanyakan, di mana lokasi itu? Nah, berarti menjawab ide kedua, lokasi apa yang akan di mana lokasi objek yang sedang kita observasi. Nah, kemudian luas wilayah. Berapa sih luas wilayah kawasan kota tua itu? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan membantu kita menuliskan kalimat dalam paragraf pertama, struktur pertama, teks laporan hasil observasi. Baik. Nah, berhubung pada paragraf pertama ini kita akan menggunakan pola pengembangan dari umum ke khusus atau kita akan membuat paragraf deduktif, maka pilihlah informasi paling umum. Artinya, ketika kita memilih informasi paling umum atau ide paling umum, maka kalimat pertama tentu yang akan kita tuliskan adalah kalimat utama. Nah, informasi-informasi ini, jika kita melakukan observasi secara langsung, itu bisa didapatkan dengan teknik membaca papan-papan informasi dalam objek atau di sini wisata, objek wisata yang kita kunjungi, atau yang kedua, melakukan wawancara kepada petugas, atau yang ketiga, membaca dokumen-dokumen resmi terkait objek yang sedang kita observasi. Nah, berhubung di sini sedang PPKM, tentu tidak bisa mengunjungi lokasi atau objek tersebut, apalagi objek wisata sedang ditutup di Jakarta. Nah, salah satu solusinya adalah dengan menelusuri informasi tersebut di web atau internet. Nah, maka definisi umum ini biasanya memiliki ciri-ciri menggunakan kata kerja adalah. Maka bisa kita langsung tulis kawasan kota tua, boleh menggunakan merupakan atau adalah. Nah, tetapi fungsi dari dua kata tersebut kita ingin mendefinisikan agar orang-orang paham maksudnya kawasan kota tua yang kita maksudkan itu. Apakah dia sebuah benda, apakah dia sebuah gedung, apakah dia sebuah lokasi, apakah dia sebuah makanan, dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu menggunakan kata merupakan. Nah, merupakan salah satu objek wisata yang dikenal sebagai Batavia Lama. Nah, itu yang pertama. Kemudian, karena ide yang ingin kita tulis bisa lokasi objek, luas wilayah, atau julukan. Nah, di sini kan sudah ada ya, ibaratnya sebutan lain dari kota tua. Objek wisata yang dikenal sebagai Batavia Lama. Nah, ini bisa kita ambil sebagai definisinya. Nah, kita beri penjelasan, maksudnya Batavia Lama itu apa? Nah, Batavia Lama merupakan, boleh lagi nih, boleh lagi menggunakan kata merupakan atau adalah supaya ada variasi misalnya. Nah, adalah sebuah wilayah di bagian utara Jakarta. Nah,
Berarti di sini kita mendefinisikan Kota Tua itu adalah sebuah wisata dan dia juga merupakan sebuah objek wisata. Nah, kemudian lokasinya berarti secara otomatis di sini sudah menginformasikan lokasi juga. Dia ada di bagian utara Jakarta. Nah, luas boleh langsung. Luas wilayah ini menggunakan ini sebagai pengganti kota tua. Jadi ini termasuk ke dalam jenis kata rujukan ya. Jadi ini merujuk kepada kota tua atau Batavia lama. Luas wilayah ini atau lebih bagus misalnya kita ubah ya. Wilayah ini memiliki. Nah, jadi supaya ada variasi dalam diksi pada paragraf pernyataan umum. Wilayah ini memiliki luas 1,3 kilometer persegi. Nah, seperti itu. Kita hitung, ada berapa kalimat ini? 1, 2, 3. Nah, 3 kalimat ini memenuhi syarat minimal sebuah paragraf. Namun, ini belum paragraf yang ideal. Maka kita tambahkan informasi lainnya, misalnya kawasan ini menjadi ikon wisata sejarah di Jakarta. Selain itu, pada abad ke-16, lokasi ini pernah menjadi pusat perdagangan untuk benua Asia. Nah, di sini sudah berapa kalimat ini? Kawasan Kota Tua merupakan salah satu objek wisata yang dikenal sebagai Batavia Lama. Batavia Lama adalah sebuah wilayah di bagian utara Jakarta. Wilayah ini memiliki luas 1,3 km persegi. Kawasan ini pun, nah boleh juga tuh. Tapi Ibu ingin menggunakan kata juga. Kawasan ini juga menjadi ikon wisata sejarah di Jakarta. Selain itu, pada abad ke-16, lokasi ini pernah menjadi pusat perdagangan untuk benua Asia. Nah, artinya apa? Ide-ide pada kalimat-kalimat berikutnya mendukung ide dari kalimat utama. Nah, mengapa dia menjadi objek wisata? Ya, karena selain dia bisa salah satu pusat perdagangan untuk benua Asia pada abad ke-16, kemudian dari segi luas dia juga mendukung. Nah, jadi ini informasi-informasi yang mendukung ide dari definisi kota tua, ya. Nah, kita boleh edit atau boleh merevisi tulisan kita. Kita rasa misalnya kawasan kota tua. Nah, untuk memperjelasnya misalnya diubah menjadi sepertinya lebih bagus diksinya atau pilihan katanya Kota Tua Jakarta. Nah, boleh juga. Jadi setelah kita menulis, kita baca, jika ada informasi yang dirasa tidak sesuai atau ternyata kalimat kita tidak padu atau diksi kita tidak tepat, kita bisa merevisi tulisan kita itu sendiri.
Selanjutnya, masuk ke paragraf kedua. Dan paragraf kedua ini, jika masih ada informasi umum mengenai objek yang kita sedang observasi, boleh lanjutkan dengan pernyataan umum pada paragraf kedua. Namun, jika dirasa informasi pada pernyataan umum cukup, kita langsung masuk ke struktur yang kedua dari laporan hasil observasi. Nah, apa itu deskripsi bagian? Nah, deskripsi bagian seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, itu bisa memuat ciri-ciri objek, jenis objek, bagian objek, struktur objek, dan lain sebagainya. Yang artinya dia bertujuan untuk mendeskripsikan objek, ya. Kalau misalnya pada bagian pernyataan umum itu untuk mendefinisikan objek, pada deskripsi bagian itu untuk menggambarkan objek yang kita observasi atau kita amati, ya. Nah, di sini boleh nih memilih beberapa ide. Misalnya ciri-ciri gedung, ciri-ciri pameran, ciri-ciri pedagang, atau jenis, atau bentuk, ya, atau struktur, dan lain sebagainya itu sah-sah saja. Namun, ini kan memiliki ide-ide yang berbeda. Jadi kita pilih, kalau di sini Ibu akan berusaha mencoba menjelaskan ciri-ciri gedung di sekitar atau di kawasan kota tua. Nah, boleh kita mulai pada paragraf ini dengan ingat kita subjeknya dulu. Apa itu kawasan kota tua? Ini karena menunjukkan lokasi. Memiliki gedung ini auto, ya. Gedung-gedung bersejarah seperti gedung atau bangunan deh. Kita boleh gunakanlah diksi yang sesuai, ya. Sesuai objek yang kita amati, yang kita lihat itu seperti apa. Bangunan merah misalnya. Boleh ya informasi lebih lengkapnya dicari di internet. Kemudian ada PT bangunan PT Geraha misalnya. Kemudian ada ini PT Geraha. Kemudian di sini juga ada dan gedung BUMN lama. Nah, misalnya seperti itu, ya. Nah, boleh misalnya ingin menjelaskan 3 bangunan, maka beri informasi mengenai 3 bangunan ini secara umum. Nah, seperti apa ciri-ciri gedungnya? Jadi nanti ide dalam paragraf deskripsi bagian ini membicarakan ciri-ciri gedung, ya. Nah, berarti kalau misalnya bangunan merah, coba lihat seperti apa. Pada ide selanjutnya harus menjelaskan bangunan merah. Nah, bangunan merah memiliki jendela. Nah, yang apa terlihat saja dulu, ya. Nanti boleh diedit. Jendela boleh dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya. 10, 11, 12, ya. 12. Boleh kalau misalnya seandainya dari 12 jendela ini ternyata 1 adalah pintu,
Boleh nih, berarti jendelanya ada 11 buah gitu ya. Memiliki 11 buah jendela. Nah, edit lagi gitu. Jadi seperti itu kalau menulis. Memiliki 11 buah jendela. Coba lihat jendelanya jendela kayu atau jendela kaca gitu ya. Misalnya kalau dilihat sekilas ini sepertinya jendela kayu ya, jendela kayu. Dan satu buah pintu. Nah, kemudian boleh karena kita sedang membicarakan ciri-ciri uniknya, boleh kita sampaikan uniknya gedung ini dicat, boleh dicat atau diberi warna merah di seluruh permukaannya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, masuk ke bangunan PT Graha. Nah, ini bangunan PT Graha. Boleh juga sampaikan juga ciri-ciri dari bangunan PT Graha ini. Kemudian, ini PT Graha maksudnya. Kemudian gedung BUMN lama. Nah, ini sampaikan yang menjadi ciri-ciri dari gedung-gedung tersebut ya. Jadi, sebagai contoh satu saja. Baik. Nah, di dalam deskripsi bagian itu jarang sekali yang mendeskripsikan hanya dengan satu paragraf ya, minimal 3 paragraf yang menjelaskan misalnya di sini gedung-gedung tadi, kemudian pameran-pameran dan pedagang itu minimalnya. Jadi Anda bisa menulis deskripsi bagian ini menjadi 3 paragraf berdasarkan objek apa yang sedang Anda observasi. Nah, selanjutnya pada paragraf terakhir dan juga merupakan struktur terakhir dari teks laporan hasil observasi itu adalah deskripsi manfaat. Nah, boleh dipilih lagi apakah akan menjelaskan ide dari paragraf ini secara umum ke khusus atau khusus ke umum. Ingat, kalau umum ke khusus artinya kita meletakkan ide pokok di awal kalimat, sedangkan ide penjelas setelahnya. Nah, jika kita membuat atau menulis dengan pola pengembangan paragraf dari khusus ke umum, maka informasi khusus terlebih dahulu yang kita jabarkan, baru kita masuk kesimpulan mengenai ide yang umum. Nah, kalau misalnya pernyataan umum dan deskripsi bagian sudah Ibu jelaskan dengan pola umum ke khusus, maka di deskripsi manfaat ini Ibu akan coba jelaskan dari khusus ke umum seperti apa. Yuk perhatikan baik-baik. Nah, sekarang kita lihat dulu. Berarti umumnya adalah kita akan menjelaskan manfaat. Boleh dari tempat rekreasi dulu. Kita mulai lagi boleh dengan menggunakan wisata kota tua gitu ya supaya bervariasi gitu. Diksi kita. Wisata kota tua dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi keluarga. Tuh, jadi dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi keluarga. Di sana, nah boleh juga ya, di sana banyak makanan khas Jakarta yang dapat dicicipi atau dibeli ya oleh pengunjung. Nah, selain itu, jadi gunakanlah konjungsi-konjungsi antar kalimat untuk menghubungkan kalimat-kalimat dalam paragraf ini sehingga paragraf yang kita tulis itu menjadi padu. Selain itu, pada sudut tertentu kita dapat berfoto
atau jangan kita, pengunjung. Nah, karena kita mengusahakan tulisan kita ini bersifat faktual ya. Jadi kalau kita kan belum tentu Ibu dan Anda semua ke Kota Tua, tapi pengunjungnya pasti ada di Kota Tua kan. Selain itu, pada sudut tertentu pengunjung dapat mengambil foto sebagai dokumentasi perjalanan atau liburan. Nah, seperti itu. Nah, untuk membuat kalimat yang lebih umum, artinya kita sampaikan dong. Nah, selain manfaat, ya, selain manfaat rekreasi, kemudian apalagi tadi kuliner, nah, kemudian apalagi foto atau rekreasi kuliner, objek foto, Kota Tua dapat menjadi objek wisata sejarah bagi masyarakat yang berkunjung ke sana. Nah, bisa dilihat bukan pada paragraf terakhir ini pola pengembangannya adalah dari khusus ke umum. Mengapa? Karena kita meletakkan simpulannya atau kalimat utamanya yang mewakili keseluruhan kalimat ini itu di akhir paragraf. Baik, sekian video kali ini. Jangan lupa berlangganan, kemudian klik suka dan bagikan jika video ini dirasa bermanfaat. Sekian pertemuan kali ini dari kelas Bahasa Indonesia. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.